negara kapital yang akan melakukan pertemuan dengan kepentingan modal, teman-teman, kepentingan investasi. Betul. Investasi akan sasaran masuknya itu di Papua karena sumber daya begitu banyak. Benar. Pertemuan ini akan berdampak yang lebih gempuran bagi rakyat tertindas di Papua. Walaupun pertemuan itu rakyat Papua tidak dilibatkan, demi kepentingan akan melanggenkan kepentingan sumber daya alam di Papua, teman-teman. Teman-teman, pertemuan ini diadakan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk melunasi dia punya hutang di luar negeri. Betul. 7 triliun itu untuk mau melunasi, dia mengadakan pertemuan di Indonesia, di Bali. Itu nanti akan melakukan kontrak investasi, kontrak politik antara Indonesia dan 20 negara kapital di dunia. Benar. Sebelum KTT ini diadakan saja, kawan-kawan, dari tahun 2020, satu pilar kekuasaan Jokowi di atas tanah Papua yang namanya Lukas NMB menerbitkan surat perizinan PT Mining Industri. Ada 9 blok perusahaan yang dia tanda tangan. 4 itu yang sudah jalan. Blok A, teman-teman, di mana? Di Freeport. Blok B di Blok Wabu, Intan Jaya. Blok C di Yahukimo, Suru-Suru. Blok D di Pegunungan Bintang. Akibat daripada Lukas NMB menerbitkan surat perizinan PT Mining Industri, pengungsi rakyat tercipta. Teman-teman, investasi akan membuat dampak buruk bagi rakyat Papua, teman-teman. KTT G20 ini pertemuan investasi, pertemuan modal, teman-teman, bukan pertemuan lain-lain. Dari pihak aparat keamanan Republik Indonesia harus melihat ini baik. Sebagai keamanan, jangan mengamankan investasi, tapi mengamankan rakyat. Betul. Pandangan rakyat melihat bahwa investasi termasuk KTT G20 akan mengancam eksistensi kehidupan mereka. Makanya mahasiswa Betul itu. Aduh. kontrol sosial hari ini menyampaikan pendapat rakyat. Benar. Kami minta dengan hormat bahwa pihak penegak hukum, bapak-bapak ini penegak hukum, jadi menegakkan konstitusi yang sebenarnya. Benar. Benar. Hidup rakyat tertindas. Hidup. Hidup rakyat Papua. Hidup. Ya, kawan-kawan, KTT G20 ini rekayasa politik internasional. Betul. Ini rekayasa para imperialisme untuk eksploitasi sumber daya alam, kawan-kawan. Betul. Ingat, cara produksi tradisional orang Papua, lebih khusus mama-mama Papua, akan digusur dengan kepentingan modal, kawan-kawan. Betul. Kawan-kawan, demi kepentingan modal, lihat, mama-mama kita yang selalu berkebun, mama-mama maupun bapak-bapak kita, orang Papua, rakyat ini, selalu berkebun, mencari nafkah itu di kebun. Tapi lihat, mereka digusur demi kepentingan investasi, kawan-kawan. Benar. Mereka kehilangan hak hidup, kawan-kawan. Ingat itu. Jadi pihak kepolisian harus melihat ini baik. Teman-teman sebagai penegak hukum harus melihat ini baik. Karena rakyat kecil ini, sumber pendapatan ekonomi, cara produksinya itu secara tradisional, berkebun. Benar. Mereka berkebun. Ketika perusahaan masuk, mereka akan digusur. Teman-teman harus mengerti ini baik. Benar. Banyak sebagai teman-teman itu sebagai keamanan rakyat, Benar. sebagai penegak hukum, menegakkan keadilan di atas tanah ini dengan baik, teman-teman. Mahasiswa melihat ini nanti akan berdampak buruk bagi rakyat. Makanya mahasiswa secara intelektual mengkaji bahwa ini akan mengancam. Benar. Makanya mereka turun. Kita turun.
Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa yang melawan. Hidup. Hidup perempuan Papua yang melawan. Hidup. Hidup laki-laki Papua yang melawan. Hidup. Hidup mama-mama basah. Hidup. Hidup mama Papua. Hidup. Hidup orang non Papua yang melawan. Hidup. Teman-teman ingat, bukan hanya orang Papua yang berjuang, tetapi orang non Papua sedang berjuang untuk nasib orang Papua. Betul. Mereka melakukan aksi-aksi solidaritas dukungan tentang Papua merdeka maupun ancaman yang rakyat Papua merasakan. Mereka lakukan aksi. Mereka melihat bahwa negara melakukan kebijakan sistem yang tidak benar di atas tanah Papua. Makanya mereka melakukan aksi. Ini rakyat Indonesia sendiri, kawan-kawan. Betul. Kurang paham gak tuh? Kawan-kawan, ingat, orang Papua yang jadi gubernur, orang Papua yang jadi militer Indonesia, TNI maupun Polri, orang Papua yang kerja di CPNS, orang Papua yang kerja di kursi DPR, orang Papua yang kerja di kantor gubernur, harus sadar bahwa kita statusnya tertindas. Betul. Tertindas dan tertindis. Tertindas dan tertindis oleh negara, oleh sistem negara Republik Indonesia. Hari ini sebenarnya mahasiswa evaluasi kepada negara Republik Indonesia bahwa sistem yang buruk tidak boleh diadakan di Papua. Betul. Harus melanggengkan program dengan sistem yang baik, bukan sistem yang buruk. Pengusiran rakyat Papua secara paksa, merampas lahan-lahan rakyat Papua secara paksa dan kepentingan modal dan kepentingan investasi di atas tanah ini. Mencuri. Lihat, teman-teman, saya yakin dan percaya setelah KTT G20 terjadi di Bali, banyak perusahaan asing akan masuk di atas tanah Papua. Betul. Sebelum KTT saja dilakukan, Presiden Soeharto tahun 1967 tanggal 7 April sahkan undang-undang penanaman modal asing di Indonesia. Masuknya perusahaan di Indonesia pertama kali di Papua, di Freeport, kawan-kawan. Itu bukti bahwa segala program kerja Jakarta maupun program Joko Widodo dari presiden ke presiden itu hanya kepentingan modal. Modal mereka mau tanamkan di mana? Di Papua, kawan-kawan. Benar itu. Karena Papua itu punya emas, batu bara, minyak bumi, hutan, kelapa sawit, segala sumber daya alam ada di Papua. Betul. Untuk mau keruk sumber daya alam, untuk membuka lahan eksploitasi di atas tanah Papua, mereka mengadakan pertemuan-pertemuan G20. Ini 20 negara kapital yang mau melakukan pertemuan. Benar. Kepentingan Indonesia, kepentingan Joko Widodo hanya untuk mau melunasi dia punya hutang 7 triliun. Benar. Dia mengadakan pertemuan ini hanya untuk itu. Kepentingan Jokowi pun tidak ada. Teman-teman, Betul.